Bagi generasi lama di kota Semarang, sepatu Warrior jadi sepatu wajib dimiliki di masanya. Sepatu yang diproduksi Shanghai Warrior Shoes Co. Ltd. ini menguasai pasar sepatu olahraga di Cina selama 50 tahun lebih hingga akhirnya menginvasi pasar Asia pada 1980-an. Harganya yang murah namun awet jadi senjata andalan. Bahkan waktu itu, sepatu ini jadi primadona di kota Semarang. Warrior punya berbagai jenis sepatu. Namun, siluet paling legendaris adalah sepatu voli dengan 2 garis merah dan 1 garis biru di bagian samping. Sepatu ini memulai perjalanannya pada 1935. Shanghai Warrior Shoes Co. Ltd. adalah anak perusahaan karet masa itu. Nama Warrior dipilih karena maknanya mirip dengan prosa Huili dalam bahasa Mandarin. Huili sendiri bermakna, kekuatan besar untuk menghadapi kesulitan. Filosofi itu menggambarkan perjalanan panjang Warrior. Mereka mampu bertahan di masa-masa sulit seperti Perang Saudara, masa Revolusi Cina hingga Perang Dunia II. Berbagai kalangan tetap memilih Warrior karena keawetannya. Walau terdapat pula merek sepatu VUE yang juga mampu bertahan, Warrior tetap menunjukkan dominasi di pasar. Masa keemasan sepatu Warrior di kota Semarang harus turun pada 1980-an. Terutama ketika imperialisme sepatu luar negeri mulai masuk. Sebut saja Nike, Puma, Adidas, dan Reebok. Tiba-tiba saja, Warrior kehilangan pamor akibat tak bisa bertahan dari persaingan yang lebih ketat dan kejam. Pasar mulai meninggalkannya. Warrior pun berakhir dengan menjadi pilihan bagi warga kelas menengah dan ke bawah. Pekerja kasar, buruh, hingga pengemis membeli Warrior sementara kalangan menengah ke atas lebih memilih produk impor tersebut. Warrior tetap bertahan dengan kondisi tersebut. Walau tidak memiliki strategi pemasaran sebaik merek sepatu luar negeri, Warrior tetap bertahan setelah di-cap sepatu murah untuk kalangan bawah. Mereka dijatuhkan pasar, namun pasar jugalah yang menyelamatkan pamornya. Namun pada 2006, berkat seorang penulis buku sekaligus pemerhati dunia busana, Ye Sumeng, mencoba membuat buku tentang sepatu Warrior. Uniknya, ia terinspirasi dari fakta bahwa Warrior diam-diam laris manis di kiblat gaya hidup busana dunia sekelas London dan Paris. Sumeng yang bersekolah bidang busana di Paris melihat sendiri kejadian itu. Warrior yang bernasib sebagai sepatu murah kalangan bawah dijual dengan harga tinggi di sana. 2 tahun kemudian, Ye Sumeng merilis galeri foto berjudul Book of Warrior. Buku itu berisi foto-foto anak muda Paris yang menggunakan Warrior dalam kesehariannya. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan bagaimana Warrior memberi pengaruh dalam perkembangan dunia alas kaki di sana. Lebih dari itu, pembelian buku ini juga mendapat bonus sepasang sepatu Warrior. Buku ini pun viral. Warrior kembali dikenal banyak kalangan terutama anak muda tak terkecuali di kota Semarang. Pola pandang anak muda di kota Semarang juga ikut berubah. Demam olahraga yang saat itu merebak, ketika Cina jadi tuan rumah Olimpiade 2008 juga berdampak pada pamor sepatu Warriors. Bahkan sepanjang masa persiapan hingga perhelatan Olimpiade, Warrior mampu menjual 20.000 pasang sepatu setiap bulannya yang tersenar di berbagai daerah. Penjualan itu terus berjalan hingga akhir 2008. Padahal sebelumnya, mereka hanya mampu menjual kurang dari 70.000 pasang dalam setahun. Hal itu menjadi sorot internasional. Majalah Elle edisi Perancis bahkan menyebutkan bahwa Warrior bisa saja jadi kompetitor ketat Converse. Warrior tak hanya populer di kota Semarang dan Indonesia, namun juga masuk di Eropa. Setelah momen itu, pengaruh Warrior di dunia gaya busana merebak ke Hollywood, Amerika Serikat. Artis papan atas dunia sekelas Orlando Bloom, Anna Nicole Smith, hingga Brad Pitt tertangkap kamera sedang asyik menikmati sore menggunakan Warrior. Pesaing ketat Warrior, sepatu VUE, juga terkena dampaknya. Paparazzi berhasil mendapatkan foto Emma Watson dan Poppy Delevingne sedang menggunakannya. Dengan pasar yang sudah berhasil diraih kembali, Warrior ingin bergerak lebih jauh. Mereka ingin meninggalkan kesan sepatu murah untuk kalangan bawah, dengan melakukan rilis ulang merek pada tanggal 15 September tahun 2017. Nama Warrior kemudian diganti dengan Warrior Ordinary Streetwear 33. Proses perilisan ulang ini juga dibuat seapik mungkin. Hal tersebut terbukti dari strategi mereka untuk membuka beberapa gerai di kota-kota besar di Indonesia hingga luar negeri seperti Los Angeles, Paris, serta Shanghai pada 2017. Meski berganti nama, namun hingga kini sepatu tersebut masih bertahan di tengah munculnya sepatu bermerek lainnya.